Saya ingin langsung ke Asfinawati. Asvin, silakan ditanggapi pernyataan Menko Polhukam tadi soal pemerintah yang sudah mengidentifikasi lewat informasi intelijen dan kemudian memang sudah melis begitu aktor-aktor dan kemudian kita lihat ada penangkapan yang dilakukan. Tanggapan Anda? Ya, kita jangan mengecilkan aksi ini bahwa kalaupun ada pertarungan elit, itu tidak bisa menutupi fakta bahwa banyak masyarakat, banyak rakyat yang aksi karena kemauan sendiri, karena paham. Dan kita jangan mengecilkan bahwa yang berhak aksi hanya serikat buruh. Karena kita tahu ada puluhan klaster, ada soal pengurangan kawasan hutan, strict liability di hukum lingkungan yang hilang, agraria dan lain-lain. Dan banyak sekali orang ditangkap saat sebelum menuju aksi. Jadi bagaimana dia bisa melakukan kerusuhan? Sampai ke tempat aksi saja belum. Dan itu sesuai dengan surat telegram Kapolri yang meminta untuk mencegah aksi unjuk rasa. Dan itu dibuktikan juga, mereka kemudian dilepaskan, ribuan orang dilepaskan, ribuan ditangkap, hanya sedikit yang kemudian diproses. Dan sebetulnya banyak dari mereka, hampir sebagian besar pengaduan kepada kami, mereka dipukul, dan itu terjadi di seluruh tempat. Artinya ini bukan cuma Polda, ini inisiatif di atas Polda. Negara harus mempertahankan demokrasi dengan tidak mencegah orang melakukan demonstrasi, dan memukul, serta mengejar, merazia orang yang melakukan aksi. Negara hukum Indonesia dipertaruhkan saat ini. Pak Mahfud, tanggapan Anda spesifik soal kekerasan yang dilakukan aparat, Pak? Bicara aparat yang ditindak keras oleh demonstran kan banyak. Polisi yang dilempari batu, polisi yang diludahi, polisi yang dilempari botol lalu dipeluk sama polisinya, diajak bertakbir Allahu Akbar, tidak dipukul malah. Kalau yang begitu tuh kan insiden-insiden begitu banyak gitu. Saya bisa balik pertanyaan ke Anda, kalau polisi dianiaya apa mereka suruh apa gitu? Tidak dianggap manusia juga gitu. Pak Mahfud yang terhormat, kalau mau nanti kami temukan dengan keluarga korban yang belum ngapa-ngapain Pak, ditangkap, belum sampai ke tempat aksi, ditangkap, dipukul. Dan ketika banyak sekali dari mereka dipukul setelah ditangkap, artinya kan tindakan kekerasan itu tidak diperlukan lagi, begitu. Mungkin itu terjadi, tapi saya juga ingin mengatakan ada polisi dihajar juga oleh massa. Kan sama kan? Yang polisi sampai masuk rumah sakit dan sebagainya. Itu tidak sulit dihindari peristiwa seperti itu. Tapi tetap akan kita tindak seumpama polisi betul ada melakukan itu. Mari, di mana? Saya itu, kan ada tuh yang banyak viral terjadi. Mengirim ini polisi menyiksa orang katanya. Itu tidak jelas tempatnya di mana, tanggal berapa, siapa korbannya. Ada lagi puluhan ribu orang demo sambil berteriak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ternyata itu di mana? Nggak ada kejadiannya. Itu demo 2 tahun lalu dipasang sekarang. Diberi suara sekarang. Suaranya sama. Wanita yang berteriak Allahu Akbar di satu tempat peristiwa pawai besar-besaran. Ada lagi suara wanita yang sama berteriak-teriak. Ada orang dipukul, dia seakan dia yang dipukul gitu. Kita kan tahu banyak yang hoax-hoax seperti itu. Gitu. Saya ingin lempar ke Remi terakhir. Remi, Ketua BEM seluruh Indonesia, Remi Hastian. Apakah mahasiswa masih akan melakukan aksi menolak Undang-Undang Cipta Kerja? Oke, baik Mbak Nana. Sebelum ke sana saya mau menyampaikan terima kasih kepada pemerintah dan DPR RI yang sudah datang dan juga menyampaikan pandangannya. Dan saya kira dan saya harap apa yang disampaikan oleh perwakilan pemerintah dan juga DPR RI yang katanya mewakili rakyat itu tidak hoax dan juga bukan disinformasi yang disampaikan kepada publik. Dan rancangan apa yang disampaikan, narasi-narasi kita tetap jelas, kita akan tetap menyuarakan untuk menolak terhadap apa yang sudah disahkan oleh DPR RI, yaitu adalah Undang-Undang Cipta Kerja. Dan pada hal ini, kita pun menyampaikan bahwasanya saya mewakili Aliansi BEM seluruh Indonesia dan juga mungkin mahasiswa lain yang akan bergabung dan elemen-elemen lainnya tetap akan menyuarakan penolakan-penolakan yang ada di Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Dan saya menyampaikan demikian terakhir dari saya, bahwasanya hoax dan disinformasi itu menjadi alat pemerintah untuk mengaburkan substansi dan juga membuat narasi destruktif di masyarakat karena saling mencurigai satu sama lain dari yang pro dan kontra terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Terima kasih Remi sudah mewakili BEM seluruh Indonesia di Mata Najwa. Terima kasih juga kepada Pak Mahfud MD, Pak Joni Plate. Terima kasih kepada Pak Benika Harman dan juga kepada Zainal Arifin Mohtar dan kepada Asfinawati sudah bergabung di Mata Najwa malam hari ini. Terima kasih paling besar kepada Anda pemirsa yang sudah menonton. Semoga sehat terus teman-teman. Selamat malam, sampai jumpa. Karena memang itu hoax. Kalau pemerintah sudah bilang versi pemerintah itu hoax, ya dia hoax. Kenapa membantah?